السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المصنف حفظه الله رابعا، قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: يكره قول المؤذن قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. Ya, di antara hal yang makruh dari perkataan seorang muadzin atau tukang adzan sebelum adzan, sebagaimana diterangkan dalam Syarah Al-Umdah dari kitabnya Madhab Hanabilah, yaitu ada muadzin sebelum adzan dia mengucapkan wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, wa kadzalika in wasalahu ba' bi dzikrin li'annahu muhdath, atau setelah itu disambung dengan zikir. Ya, ini semua sebelum adzan, sebab itu adalah mengarang-arang sendiri. Wa fil iqna'i wa syarhuhu min kutubihim aidha, dalam kitab Al-Iqna' dan syarahnya di dalam kitab Madhab Hanabilah. Wa ma siwa at-ta'dhin qabla al-fajr min at-tasbih wan-nashid wa rafu as-sawt bid-du'a wa nahwu dhalik fil ma'adin walaysa bimasnun. Ini selain adzan, sebelum masuk waktu subuh ada muadzin mengucapkan tasbih, subhanallah, atau mengucapkan nasyid. Nasyid apa itu? Syair-syair atau teriak-teriak dengan suaranya, dengan berdoa. Ini berdoa dengan suara keras. Dan yang semisalnya di menara-menara masjid itu tidak disunnahkan. Ya. Kalau di tempat kita ini ya kawan, sebelum azan itu baca Quran. Ya. Itu enggak disunnahkan di menara-menara. Atau manggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, waduh, ya, manggil-manggil Rasulullah, ya. Manggil Allah aja berdoa dengan suara keras, itu gak disyariatkan di menara-menara sebelum adzan, apalagi manggil-manggil Rasulullah. Wa ma ahad min al-ulama qala innahu istahab. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwa itu sunnah. Yani sebelum adzan ada kalimat-kalimat doa atau zikir atau syair-syair. Bal huwa min jumlatil bid'ah makruhah. Ini termasuk bid'ah yang dibenci. Li'annahu lam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ahad ashabih, dan tidak pernah dilakukan di zaman sahabat, yakni sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa lahu aslun fi ma kana ala ahdihim yaridu ilaihi. Tidak ada dalilnya sama sekali dari zaman Nabi dan sahabat itu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang warid. Falaysa li ahadin an ya'mura bihi, maka tidak boleh seorang pun untuk menyuruh muadzin untuk
mengucapkan kalimat-kalimat itu tadi sebelum adzan. Wala yunkir ala man tarakah, dan tidak boleh mengingkari terhadap muadzin yang meninggalkan bid'ah-bid'ah itu. Wala yu'alliq istihqaq ar-rizq minhu bihi, dan tidak boleh mengancam muadzin itu akan dihilangkan gajinya apabila tidak membaca zikir-zikir itu sebelum adzan. Li'annahu i'anatun ala bid'ah. Ya, mengancam mengkaitkan gaji dengan bid'ah itu. Kalau enggak membaca zikir-zikir itu, maka dia akan dipecat dari pekerjaannya. Itu berarti menolong, membantu tersebarnya bid'ah. Wala yalzam fi'luh, dan tidak boleh dilakukan jika ada orang menyuruh kepada bid'ah, walau syaratahu waqif, walaupun disebutkan syaratnya itu oleh orang yang mewakafkan masjid itu, yakni takmir, ya, merangkap sebagai, yakni wakif. Orang yang mewakafkan masjid atau tanah itu merangkap sebagai takmir, menyuruh kepada muadzin untuk melakukan bid'ah sebelum adzan. Jangan dilakukan, li mukhalafatihi sunnah, karena itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dipecat? Ya udah, cari pekerjaan lain. Ya, rezeki Allah itu luas, dan rezeki Allah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dan mintalah kepada Allah. Insyaallah man taraka syai'an lillah awadahu Allah khair minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri dia ganti yang lebih baik. Wa qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi, wa qad ra'ayna man yaqumu bil lail katsiran 'ala al manar. Kami melihat ada orang-orang yang bangun di malam hari dan mereka ada di menara-menara masjid. Yaitu yudzakir, maka dia memberikan nasihat, memberikan peringatan. Setelah itu wa yaqra'u suratan minal Qur'an, dia membaca Al-Qur'an bisautin murtafi', dengan suara yang keras. Ini sebelum azan ya. Fayamna'un nas min naumihim, menghalangi manusia. Ini malam hari ya kawan. Fayamna'un nas min naumihim, menghalangi manusia dari tidur. Wa yukhallid 'alal mutahajjidin qira'atahum, dan mengganggu bacaan orang-orang yang salat tahajud. Wa kullu dzalika minal munkarat, ini semua termasuk mungkar. Masya Allah. Jadi teriak-teriak di menara oleh orang atau muadzin sebelum waktunya azan, itu sudah ada semenjak zamannya Ibnu Jauzi. Apalagi sekarang ya ikhwan. Ya, semoga diberi hidayah mereka oleh Allah. Amin. Qultu fama baluka in istakhdimat fi at-tasbih wa tadhkirat mukabbirat as-sawt. Ini di zamannya Ibnu Jauzi kan belum ada mikrofon, sound system. Ya, itu dahulu muadzin itu malam hari mereka baca Quran dan memberikan nasihat di tengah malam dengan suara keras, teriak-teriak deh, sehingga menghalangi orang dari tidur malam dan mengganggu orang yang lagi tahajud. Apalagi pakai mikrofon, pakai speaker yang keras, yang volumenya keras. Speakernya itu bisa didengar dari jarak 7 kilo. 7 kilo. Ya. Bagaimana orang yang jaraknya 7 kilo itu terganggu semua. Inna haqqan di'aya sayyi'a mubtada'a fil Islam. Ini jelas merupakan bid'ah dan keburukan dalam Islam. Tashwih li thawbihi zahi al-qashib, dan ini merusak
baju Islam yang indah, at-tanfir, sukna, dan mengganggu orang yang mengganggu penduduk bil qurbi minal masjid yang ada di dekat masjid. Bisa babi mata, dengan sebab apa? Bisa babi za'iq alladhi fi kathir min al-ibarat as-sakhifa al-mustahjana, karena dengan ungkapan-ungkapan yang tidak nyaman, tidak enak didengar, al-mukhalifah bi aqidah tauhid, yang itu menentang akidah tauhid. Ya, qaulul mudzakir seperti orang yang mengucapkan itu sebelum azan, an Rasulillah, tentang Rasulullah SAW, ya awwala khalqillah, wahai makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, wa ya sakinal hujrah, wahai Nabi yang pernah tinggal di kamarnya Aisyah, wa kana al-hujrah allati syarafatir Rasul. Ya, padahal itu kan bukan di Madinah. Allah musta'an. Makanya kemarin ada fatwa di Saudi Arabia dari Lajnah Daimah dan ulama senior di Saudi Arabia. Mikrofon di menara masjid, speaker di menara masjid tidak boleh selain azan, ya, dan qomat. Selain itu tidak boleh. Misalnya salat jahar, maghrib, isya, subuh, ya, dan yang lainnya itu tidak boleh pakai menara, speaker menara. Karena ada kejadian, kan masjid-masjid di Saudi itu kan, ya, paling jaraknya, bahkan ada yang jaraknya itu di sini masjid, terus ada jalan besar 2 jalur, nah seberang sana ada masjid lagi. Kemudian ketika qomat berbarengan, kemudian suara imam sebelah sana kedengaran. Nah, ada makmum di masjid sebelah sini misalnya mendengar suara Allahu Akbar, ruku, maka dia ruku dari sana, padahal di masjid dia lagi salat itu masih berdiri. Ya, ini saling mengganggu. Maka setelah itu semuanya tidak boleh menggunakan speaker menara, harus menggunakan speaker dalam, untuk sholat jamaah. Jadi speaker di menara itu hanya untuk adzan dan qomat, tidak boleh yang lainnya. Itu ya. Apa katanya? Apa Bu? Gak dengar? Hah? Oh, suara HP. Baik. Khamisan, yang kelima, al-adzan dakhil al-masjid. Ya, adzan di dalam masjid. Innal adzan fil masjid amama mukabbir as-saut la yushra. Jadi pendapat Syekh, seharusnya muadzin itu adzannya itu di menara atau di atas. Jadi ada tangga gitu, naik di atas atap. Tidak apa-apa, di atas itu dikasih mikrofon. Iya, begitu. Jadi kata beliau, tidak disyariatkan muadzin itu adzannya di dalam masjid. Mari kita lihat apa sebabnya. Karena itu minha at-tashwishu ala man fihi min at-talin al-musallin wal-mudzakirin. Karena azan, orang muadzin yang ada azan di dalam masjid, walaupun itu pakai mikrofon katanya, itu mengganggu orang yang sedang membaca Quran dan orang yang lagi sholat di dalam masjid dan orang lagi zikir. Wa minha adamu dhuhuril muadzin bi jismihi.
Dan di antara hal yang perkara yang kedua yang dilanggar oleh muadzin yang adzan dalam masjid, dia tidak menampakkan badannya di hadapan orang banyak, di menara atau di atas atap. Fa inna dzalika min tamami hadzal syiar al-islami al-'azim. Sebab menampakkan badannya muadzin itu ketika adzan dilihat orang banyak, itu termasuk syiar Islam yang agung. Lidzalika nara annahu la budda lil muadzin min al-buruz al-masjid. Oleh karena itu hendaklah seorang muadzin keluar dari masjid, yakni ketika adzan. Ya. At-ta'dzin amam al-mukabbir. Setelah itu dia adzan di depan mikrofon. Fa yajma'u bainal maslahatain. Sehingga terkumpul dua maslahat. Wa hadha at-tahqiq yaqtadi ittikhadh makan khas fawqa al-masjid. Berdasarkan keterangan ini, maka hendaklah untuk azan itu ada di atas masjid. Di atas masjid. Maksudnya di atas genteng atau bukan genteng ya, apa? Di situ ada atap gitu ya, yang sehingga orang nampak. Itu syiar. Atau di atas menara. Ya, kalau dia takut naik tangga ya pakai lift. Nah, begitu ya, akhi. Ya. Masalah menara ini nanti ada pembahasan enggak ya? Wallahu a'lam. Baik. Minimal dia keluar dari masjid. Jadi azan dilihat orang banyak gitu loh di luar. Itu maunya Syekh. Dalam pendapatnya Syekh di sini. Yas'ad ilaihi muadzin. Yani muadzin itu naik ke atas, ke atap. Ya yusri ilaihi mukabbir as-shaut. Dan ditempatkan di situ mikrofon. Fa ya'dzan amamahu, dia adzan di depan mikrofon itu. Wa dhahirin nas. Nah, ini maksudnya. Dan dia dilihat orang banyak. Ini sunnah. Ya sudah hampir hilang sudah ini sunnah ini. Kenapa? Karena adanya mikrofon itu. Maka baik takbir maupun muadzinnya mengira bahwa ini menurut pendapat dia nih ya. Azan dalam masjid yang orang tidak nampak. Kadang muadzin sembunyi dalam kamar. Iya kan? Sembunyi dalam kamar di masjid, ruangan mikrofon, azan di situ dia. Kadang dia sambil senden gitu, ya, atau sambil duduk, iya, itu ya. Tapi kalau nampak di depan orang banyak, maka dia begini, wah syiar ya. Itu maunya Syekh di sini, pendapatnya Syekh di sini. Dan ini gak diamalkan, ini pendapat beliau ini hatta di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram malah dalam kamar, ruangan AC. Kalau di Masjid Nabawi azan itu ada di Raudhah, itu ada kayak ada ruangan di atas gitu. Tapi masih di dalam masjid. Ya ini masalah apa ya? Pendapat wijhatun nazar ya begitu. Kita bacakan aja ya ikhwan. Kemudian wa min fa'idah dzalik, di antara faedahnya ini yaitu muadzin nampak dilihat orang banyak, annahu qad tanqati'ul quwwal al-kahrubaiyah. Ya ini kadang-kadang listrik mati katanya. Nah, ketika listrik mati dan dia ada di dalam masjid, wa istamirul muadzin ala adhanihi tablaghi iyahu ila an-nas. Wah, kalau dia ada di atas masjid, di atap masjid, maka dia tetap azan walaupun listrik mati, menyampaikan azan itu di depan orang banyak. Bainama hadza la yahsul, yang ini tidak mungkin akan terjadi wal halatu hadhi jika dia idza kana ya'adzinu fil masjid, jika dia azan di dalam masjid atau di dalam kamar masjid.
Ya, kalau misalnya ada muadzin azan di dalam masjid atau di kamar masjid, mikrofon mati, listrik mati, nggak ada yang dengar sudah. Itu maksudnya Syekh. Wala budda min tadhkiri huna bi annahu la budda lil muadzinin min al muhafadhah ala sunnat al iltifat. Nah, ini dia. Dan harus diingatkan di sini bahwa di antara sunnah yang harus dijaga bagi muadzin itu sunnahnya noleh ke kanan. Al-iltifatu yamnatan. Noleh ke kanan begini. Wa yasratan indal hayya 'alatain. Dan noleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Fa innahum kadu yattabiqu 'ala tarki hadhihi sunnah. Hampir para muadzin sekarang meninggalkan sunnah ini. Artinya bagaimana? Kalau dia azan di atas menara atau di atas atap masjid, ya, tetap dia noleh kanan kiri begitu. Ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Bagaimana kalau dia azan di dalam masjid? Ya, tetap begini dan begini, ya. Ya, amalkan itu sunnah itu ya. تقيدا منهم باستقبال لاقط الصوت لذلك نقترح وضع اللاقطين على اليمين واليسار قليلا. Kenapa muadzin itu zaman sekarang jarang menoleh kanan kiri yang ada di depan mikrofon? Karena mikrofonnya cuma satu, sehingga kalau noleh ke kanan tidak kedengaran. Makanya kata Syekh, mikrofonnya ada dua begini, sehingga kalau noleh ke kanan ada mikrofon di sini, noleh ke kiri ada mikrofon sebelah kiri. Begitu maunya Syekh. Ya, ikhwan. Kemudian ayo بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها والتبليغ الكامل. Iya, dengan mengamalkan sunnah. Muadzin itu noleh kanan kiri ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya, sehingga juga suaranya keras kedengaran. طيب. ولا يقال إن القصد من الالتفات والتبليغ فقط. Dan tidak boleh mengatakan bahwa maksud daripada noleh kanan kiri itu hanya untuk menyampaikan saja suara adzan itu. Hina idzal fala da'iya ilaihi ma'a wujudil mukabbir. Li'annana naqul innahu la dalil 'ala dhalik. Yumkin an yakuna fil amr maqasid ukhra. Iya. Jadi ada sebagian orang mengatakan bahwa muadzin itu noleh kanan kiri di zaman dahulu karena untuk supaya suaranya itu kedengaran posisi yang sebelah kanan dan kiri masyarakat. Nah, itu sudah tercapai dengan adanya mikrofon, sehingga tidak perlu noleh kanan kiri. Ada orang berpendapat demikian, bahwa pernyataan ini la dalil ala dzalik, tidak ada dalilnya. Sebab ada maksud lain. Noleh kanan kiri itu maqasid ukhra qad takhfa 'alan nas, yang itu tidak diketahui oleh manusia. Allahu Akbar. Jadi Syekh mengatakan begini ya, kawan. Jadi apa yang dilakukan oleh muadzin di zaman Nabi, noleh kanan kiri, itu bukan sekedar maksudnya supaya masyarakat yang ada di kanan dan kiri itu mendengar, tapi ada maksud lain yang kita tidak tahu. Dan itu merupakan sunnah. Ya. Yakni di sini hendaklah seorang muslim berusaha untuk mengamalkan semua sunnah Nabi. Jangan meninggalkannya dengan alasan apapun. Taib. Kemudian ala kulli hal, ya, hendaklah dia mengamalkan sunnah itu, yakni noleh kanan kiri ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wa bi hadhihi al-munasabah nunabbihu ila anna sunnah al-iltifat ar-ra's yamnatan wa yasratan duna as-sadr. Kemudian saya mengingatkan di sini bahwa muadzin noleh kanan kiri itu hanya dengan kepalanya, bukan dengan dadanya. Ini hanya kepalanya begini, bukan dengan badannya
mengarahkan ke kanan dan kiri. Wa amma tahwilus sadr fala asla lahu fi sunnah albattah. Adapun mengarahkan dadanya ke kanan dan ke kiri itu tidak ada dalilnya sama sekali. Wala dzikra lahu fi syai'in min al-ahadits al-waridah fi tahwil. Tidak ada dalilnya. Yang ada itu hadisnya hanya menggerakkan lehernya saja kanan kiri. Kepala ya, kanan kiri. Nukila apa ini? Harb an al-Imam Ahmad hal yaduru fil manar faqala yaltafit an yamini wa shimali wa amma bid-dawran faka'annahu lam yu'jibhu. Seorang murid dari Imam Ahmad itu namanya Harb tanya kepada Imam Ahmad, apakah muadzin mengarahkan badannya kanan kiri di menara masjid? Maka beliau mengatakan cukup menoleh, kepalanya noleh begitu. Hayya 'alal shalah, begitu ya kawan. Hayya 'alal falah, noleh kanan kiri. Adapun dia memutar badannya ke kanan dan ke kiri, itu dia tidak menyuruhnya, tidak menganjurkannya. Masya Allah. Jelas ya kawan? Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau muadzin tetap adzan di dalam masjid? Ya ini sah, tetap adzannya sah ya akhi. Kita tidak mengatakan adzannya tidak sah, tetap sah adzan. Tapi kalau misalnya sunnah ini diamalkan, ya Masya Allah bagus sekali ya kawan. Bagus sekali. Ya. Misalnya dibikin menara atau di atap masjid, atau kalau nggak ada ya jendela, itu ada jendela di atas, itu kan ada jendela tuh, buka jendelanya, pasang di situ samping jendela itu mikrofon, azan di depan jendela, buka jendelanya sehingga orang di jalan kelihatan melihatnya. Nah, ini sunnah ya. Gimana takmir? Takmir. Ya kita sudah menyampaikan. Baik, kemudian ini perlu saya sampaikan sedikit. Sebagian muadzin di Indonesia pas hari Jumat adzannya itu di depan khotib. Janganlah ya. Apalagi yang suaranya banter ya. Ya, di depannya khotib lagi duduk mau khutbah, pas nih karep ya di depan mimbar itu loh, mau rodo didik dulu ya, jangan pas di depannya khotib. Nah, kalau seperti ini di sebelah sana bagus, tapi sebaiknya di atas menurut pendapat Syekh di sini. Baik, yang keenam, سادسا التثويب في الأذان الثاني الصبح وإيقاؤه قبل وقته. Nah, ada dua kesalahan di sini, yaitu mengucapkan as-salatu khairu minan naum waktu azan yang kedua ketika masuk subuh, dan di antara kesalahan juga azan sebelum waktunya masuk. Wa min akhta'il muadzzinina annahum la yu'adzinuna lis-subh illa adzanan wahidan. Nah, ini ya kawan, perhatikan ya kawan. Di antara kesalahan muadzin adalah dia tidak adzan subuh kecuali satu kali adzan, yaitu waktu masuk waktunya. Iya. Wa man ya'adzin minhum adzanain fa innahum yaqauna fi ma yali. Dan bagi yang azan dua kali itu ada beberapa kesalahan, diantaranya azan sebelum waktunya. Ini pada azan yang kedua. Jadi ya ikhwan, sebenarnya azan itu sunnahnya dua kali untuk sholat, untuk waktu masuk subuh. Nah pertanyaannya, kapan azan yang pertama itu?
Ya, ini waktu sahur, untuk membangunkan orang sahur atau orang yang mau sholat witir. Ini waktu sahur. Ya, bolehkah sebelum itu? Ya boleh saja. Karena memang tujuan adzan pertama untuk supaya orang bangun tidur, supaya sholat witir dan sahur bagi yang mau sahur, atau mandi junub bagi yang mau mandi junub. Ya, ini sunnah ya kawan. Kalau di Mekah di Masjidil Haram itu 1 jam sebelumnya. Masjid Nabawi juga. Masjid Nabawi juga 1 jam sebelum adzan subuh. Masuk subuh itu sudah ada adzan yang pertama. Sehingga orang-orang bangun. Ya, kemudian yang mau mandi, yang enggak mau mandi ya wudu aja. Setelah itu salat witir dan istighfar dan yang lainnya. Ini sunnah. Dan itulah yang dengan illah dan sebab demikian maka zamannya Utsman bin Affan ada adzan Jumat 2 kali. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak lupa dengan waktu Jumat, terutama para pedagang di pasar. Maka diingatkan dengan adzan yang pertama. Tapi adzan yang pertama itu jaraknya dengan adzan yang kedua ketika sudah masuk waktu Jumat itu kurang lebih 1 jam sebelumnya. Supaya apa? Orang-orang persiapan mandi Jumat. Setelah itu ke masjid. Terutama bagi yang ada di pasar. Karena orang kalau ada di pasar kan bau pasar. Kalau dia langsung ke masjid, adzan cuma adzan pertama saja, maka ya banyak ini sunnah ditinggalkan seperti mandi dan memakai baju yang bersih dan bagus. Itu jamaah sekalian. Tapi yang mengamalkan adzan 2 kali waktu Jumat itu jaraknya berdekatan. Ini menjelang adzan yang kedua. Adzan pertama, setelah itu adzan kedua. Ini apa ya? Tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Utsman bin Affan dari adzan yang pertama, yaitu untuk mengingatkan para pedagang dan orang-orang yang jauh dari masjid supaya mereka mandi. Lah kalau jaraknya berdekatan ya tetap telat mereka. Ya paling sempat wudhu toh, tidak sempat mandi. Mari kita lihat. Ya, iqal adzan qabla waqti, adzan sebelum waktunya. Wa hadzal khata' min al-akhta'il qadimah al-jadidah. Kesalahan adzan waktu subuh sebelum waktunya itu kesalahan sejak dulu sampai sekarang. Faqad syaka min al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, bahwa Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani pernah mengatakan wa min al-bid'ah al-munkarah ma ahdatha fi hadha az-zaman min iqal al-adhan ats-tsani qabla al-fajr bi nahwi thuluth sa'a fi Ramadan. Di antara bid'ah yang mungkar yang diingkari, maksudnya sebagian orang azan yang terjadi di zaman kita ini, katanya ini abad ke berapa dia? Abad ke-8, abad ke-7 Hijriyah. Ibnu Hajar al-Asqalani itu muadzin azan yang kedua sebelum waktunya kurang lebih 15 menit 20 menit Thuluth, sepertiga dari 1 jam. Itu berapa ya kawan? 20 menit sebelum waktunya di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, mengenai waktu subuh ya kawan, itu khilaf memang dari dulu sampai sekarang. Bahkan di Saudi sendiri khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sana. Kapan masuk waktu subuh? Itu perselisihan dan tidak ada kesepakatan sampai hari ini. Maka solusinya jadwal qomat itu dimundurin.
Kayak di Masjid Nabawi itu jadwal qomat itu 25 menit dari jadwal adzan Ummul Qura. Indonesia ini jadwal adzannya itu ya ikut Ummul Qura. Yang depak itu mengikuti Ummul Qura. Cuman qomatnya, nah itu dia. Banyak masjid itu kecepatan qomatnya. Untuk subuh ya, kita bicara subuh ya kawan. Jadi untuk kehati-hatian untuk sholat sebaiknya qomat subuh itu 25 menit dari jadwal Ummul Qura. Jadi jadwal tepak. Itulah lebih hati-hati. Sedangkan untuk sahur antum ikut yang mana ya kalau sahur? Apakah ketika orang-orang sudah pada adzan nih pakai jadwal Ummul Qura, antum masih makan? Karena masjid antum belum adzan, kecuali setelah 20 menit. Lebih hati-hati antum mengikuti. Kalau untuk sahur berhenti ketika orang pada adzan. Maksudnya jadwal Ummul Qura, jadwal yang umum. Jadi ketika mereka adzan antum berhenti. Jangan terus makan terus saja sampai muadzin 20 menit baru adzan. Jadi kita hati-hati kalau masalah sahur itu. Ya. Jelas ya kawan, itulah kesimpulan. Dan ini juga kesimpulan para ustadz kita. Ustadz Firanda. Juga lajnah fatwa Al-Irsyad. Seperti itu jawabannya. Mensikapi perbedaan waktu adzan subuh. Kurang berapa menit ya? Hah? Habis. Gak kurang 7 menit. Mana tadi ya kawan? Ya. Waqala aidan wa qad jarrahum dzalika ila ansara aw saru la yu'adhdhinuna illa ba'da al-ghurub bi darajah tamkin al-waqt za'am. Begitu pula ketika maghrib, mereka tidak akan adzan padahal matahari sudah tenggelam kecuali betul-betul sudah gelap gitu, sudah tenggelam, kemudian 2 menit berikutnya misalnya barulah adzan maghrib. Fa'akharul fitr, mereka mengakhirkan, menunda berbuka, tidak menyegerakan berbuka. Dan ternyata jadwal adzan yang ada sekarang ini maghrib ya, itu memang 2 menit setelah matahari tenggelam. Saya pernah cek di sana di Malang Selatan. Kan di sana masih ada sawah terhampar ya, kawan. Kita bisa lihat matahari tenggelam di ufuk barat. Nah, saya cek matahari sudah tenggelam, betul-betul tenggelam. Tapi masjid belum adzan. Setelah 2-3 menit baru adzan. Jadi mengakhirkan, menunda maksudnya waktu berbuka. Dan wa'ajjalus sahur, dan mereka menyegerakan sahur. Begitu. Artinya di sini muadzin yang mendahului jadwalnya Ummul Qura. Ada memang sampai zaman sekarang. Ada sebagian muadzin di beberapa masjid ketika waktu subuh itu belum masuk jadwal Ummul Qura, itu jadwal yang umum ya. Itu dia sudah adzan. Saya cek di rumah, belum masuk jadwal Ummul Qura, jadwal yang umum di masyarakat. Tapi saya lihat ada beberapa masjid sudah ada, mendahului, belum masuk waktunya, sehingga bikin orang yang sahur waktunya jadi berkurang.
Yang tadinya mau makan kolak jadi nggak jadi. Gitu lah ya ikhwan. Wa khalafus sunnah, dan mereka menyelisih sunnah Nabi. Walidzalika qalla anhumul khair, sehingga sedikit kebaikan ada pada mereka. Wallah benar ya ikhwan. Kebaikan pada umat Islam itu apabila umat Islam mengamalkan sunnah Nabi dan tidak mengamalkan bid'ah. Tapi jika umat ini mengamalkan bid'ah dan meninggalkan sunnah, apalagi kebaikan yang mau diharapkan? Kata Rasulullah SAW, "Ma zalan nasu bi khair, ma ajjal fitra wa akhir sahur." Umat Islam ini, manusia ini berada dalam kebaikan dari Allah yang banyak. Kebaikan itu jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Wa kathara fihim syarr. Jika mereka meninggalkan sunnah, maka akan banyak keburukan. Ini musibah menimpa umat Islam. Allah musta'an. Ya, barangkali sisa waktu untuk tanya jawab ya kan. Barakallah li wa lakum. Adapun mengucapkan as-salatu khair minan naum, kesalahan mengucapkan as-salatu khair minan naum pada adzan yang kedua, itu akan dibahas di lain waktu insyaallah. Iya Pak. Bila mana seorang muslim melaksanakan sholat di waktu subuh, tetapi katanya mendahului waktu fajar shadiq. Dahulu apa Pak? Fajar shadiq. Baca fajar shadiq. Sehingga mungkin bisa dimasuk pada ranah fajar tadi. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Saleh Fauzan. Maka beliau mengatakan, la yusalli subha illa ba'da thubuti dukhuli waqtil fajr shadiq. Tidak boleh salat subuh kecuali betul-betul sudah masuk fajar shadiq. Nah, itu ya. Tadi sudah dijelaskan. Masuknya fajar shadiq, subuh yang benar, biyakin dengan diyakini itu setelah 20 menit. Itu yakin, sudah gak ada khilaf itu. Ya 20 menit lah dari jadwal Ummul Qura. Itu sah salat insyaallah. Yang muskilah itu kalau orang kerja di tambang ya, batu bara. Mereka itu kerja 12 jam. Bahkan karena jadwalnya waktu Indonesia bagian tengah itu salat subuh itu jam 5. Salat subuh itu jam 5 di waktu Indonesia bagian tengah. Selesai salat sekitar jam 5 lewat seperempat. Adzan kok mati sebentar aja, 7 menit. Kemudian salat, setelah itu mereka pada pergi kerja. Karena di lokasi tambang itu jam 6. Perjalanan dari masjid menuju tambang dengan mobil-mobil mereka itu kurang lebih sekitar setengah jam. Semoga Allah ampuni kita semua. Karena itu tadi, tidak mungkin para pekerja tambang itu mengamalkan itu yang 20 menit itu. Di masjid-masjid di tambang itu tidak ada 20 menit. Cuma 7 menit, bahkan 5 menit dari adzan. Jadi selesai adzan masih ada 5 menit untuk sholat qobliyah subuh. Setelah itu qomat. Allah musta'an. Ya. Jadi alhamdulillah di sini ya, masya Allah nikmat. Apa namanya? Adzannya bahkan 20 menit setelah itu. Setelah jadwal Ummul Qura. Kemudian ada salat sunnah dan setelah itu qomat. Ini pas sudah sini. Alhamdulillah. Apakah orang-orang yang sholatnya itu sebelum 25 menit dan 20 menit itu tidak sah? Saya tidak berani mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Dan dalil mereka yang sholatnya itu mengikuti jadwal Ummul Qura, itu mereka punya dalil. Dalilnya apa?
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu ketika selesai sholat subuh, kaum wanita, ini para sahabat wanita yang ikut sholat subuh di Masjid Nabawi, selesai salam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka pulang. La yu'rafna minal ghalas. Tidak ada yang dikenal dari wanita-wanita itu yang sholat subuh itu, mereka pulang itu karena gelap. Jadi suasananya masih gelap. Ketika kaum wanita yang pulang dari masjid itu di subuh itu, suasana di luar masjid masih gelap. Jadi insya Allah sah. Yang ditambang itu insya Allah sah juga, karena mereka punya dalil juga. Saya tidak mengatakan tidak sah ya, sah. Insya Allah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pakai jadwal Ummul Qura. Jadwal azan yang ada di Indonesia itu dari Ummul Qura, sama persis, sama. Ya. Ada lagi? Pernah aku dapati waktu saya ke Mojokerto itu ada waktu zuhur sama asar itu ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara jadwal sholat asri dengan adzannya. Nah, itu Jadwal apa? Jadwal adzan. Sholat asrinya yang Dari Ummul Qura, jadwal adzan ya. Ya, saya sudah cek HP tapi kok belum ada. Kemudian sekitar 20 menitan baru kemudian ada. Itu apakah ada syariatnya? Ya mungkin muadzinnya buang hajat ya. Iya. Apakah itu menjadi kebiasaan terus menerus? Iya, katanya teman saya di Mojokerto itu emang gitu, soalnya kebanyakan petani terus kemudian ini terus kemudian ada semacam fatwa yang kemudian Oh iya, saya tahu itu. Ada sebagian masjid di daerah pedesaan itu adzannya telat. Bener, adzannya telat. Bahkan ada yang sampai setengah jam dari jadwal Ummul Qura. Ini nggak bener ini. Masa harus nunggu mereka pulang dulu dari sawah baru adzan? Yang ada di sawah silakan sholat di tengah sawah. Kan ada tempat di situ di tengah sawah. Sholat di situ di awal waktu. Kalau jarak sawah di tengah sawah dengan masjid jauh, dia sholat di tengah sawah situ. Karena ada tempat untuk minum kopi di situ, sama makan ketan ireng, enak itu ya, sama pisang goreng, sama nasi empok, iya kan? Nah di situ di bawah gubuk itu, sholat di situ, zen itu ya akhi. Jangan menunggu mereka. Nanti ayo kok aku durung mari aku kerjane. Loh, azan dulu tetap azan, ndak usah nunggu orang pulang kerja. Gitu ya, kawan. Jelas ya? Jadi sunnahnya itu ya di awal waktu. Baiklah sampai di sini ya ikhwani, barakallahu li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.